Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aljanati dengan NIM 240111272. Di video kali ini saya akan membahas tentang prosedur PPLN menggunakan aplikasi CPO Simulator. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian PPLN, yang kedua membuat program sederhana, yang ketiga menjelaskan kode warna, dan terakhir menganalisis data hazard. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan tentang PPLN terlebih dahulu. PPLN adalah cara kerja bertahap di mana satu proses dibagi menjadi beberapa langkah, dan setiap langkah bisa dikerjakan secara berurutan tapi tumpang tindih dengan proses lain. Setelah kita mengetahui apa itu PPLN, langsung saja kita menuju tempat simulasinya. Pada bagian ini kita akan melihat proses penulisan dan persiapan kompilasi program menggunakan CPO Simulator. Pertama, perhatikan area sebelah kiri yang berwarna kuning. Ini adalah bagian program source, yaitu tempat kita menulis kode program. Selanjutnya kita masukkan kode berikut. Pada baris pertama, kita menulis program EX1. Perintah ini digunakan untuk memberi nama program, yaitu EX1, sekaligus menandai awal program. Selanjutnya, kita membuat sebuah perulangan menggunakan perintah for n sama dengan 1 to 20. Artinya, program akan menjalankan instruksi di dalam loop sebanyak 20 kali, dimulai dari nilai 1 hingga 20. Di dalam perulangan tersebut terdapat perintah P sama dengan P min 1. Instruksi ini berfungsi untuk mengurangi nilai variabel P sebanyak 1 setiap kali perulangan dijalankan. Kemudian perintah next digunakan untuk menandai akhir dari satu iterasi perulangan. Setelah perintah ini, program akan kembali ke baris for sampai kondisi perulangan terpenuhi. Setelah perulangan selesai dijalankan sebanyak 20 kali, program akan mencapai perintah end. Perintah ini menandai bahwa seluruh proses program telah selesai. Sekarang kita beralih ke bagian kanan layar, yaitu program code output. Pada tahap ini, bagian tersebut masih kosong karena program belum dikompilasi. Untuk mengubah shortcode menjadi instruksi CPU, langkah berikutnya adalah menekan tombol compile yang berada di bagian bawah. Setelah proses kompilasi dilakukan, hasil berupa instruksi CPU, kode biner, serta alamat memori akan ditampilkan pada bagian output ini. Setelah itu, proses kompilasi juga akan ditampilkan pada panel compiler progress di bagian bawah yang berfungsi untuk menampilkan status atau pesan kesalahan jika ada. Selanjutnya masuk kompilasi berlangsung, status akan ditampilkan pada bagian compiler progress yang berada tepat di atas panel compiler. Jika proses kompilasi berhasil, maka tidak akan muncul pesan error, dan hasil kompilasi akan ditampilkan pada bagian proses kode output di sebelah kanan layar. Hasil tersebut berupa daftar alamat memori, instruksi CPU, serta kode biner yang akan dijalankan oleh CPO Simulator. Namun apabila terdapat kesalahan dalam penulisan program, maka pesan error akan muncul pada bagian compiler progress dan program tidak akan kompilasi. Lanjut, setelah proses compiler selesai dan tidak ditemukan kesalahan, program siap untuk dimuat ke dalam memori CPU. Dengan menekan tombol
wrote in memory atau langsung dijalankan menggunakan tombol run. Dengan demikian, proses compile berfungsi sebagai penghubung antara bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kita tulis dengan instruksi mesin yang dapat dipahami oleh CPU. Setelah proses kompilasi selesai dan program berhasil dimuat ke dalam memori, langkah berikutnya adalah menjalankan program. Pertama, perhatikan bagian access address di panel program. Pada tahap ini, kita menghilangkan tanda centang pada base address. Tujuan dari menghilangkan centang base address adalah agar program dijalankan menggunakan alamat memori default yang telah ditentukan oleh sistem. Setelah base address tidak dicentang, langkah selanjutnya adalah menekan tombol run. Saat tombol run ditekan, CPU simulator akan mulai mengeksekusi instruksi satu per satu sesuai dengan urutan yang disimpan di dalam memori. Untuk melihat bagaimana instruksi-instruksi tersebut diproses di dalam CPU, kita dapat menampilkan visualisasi pipeline. Caranya adalah dengan menekan tombol Show Pipeline. Setelah tombol Show Pipeline ditekan, akan muncul jendela instruksi pipeline yang menampilkan proses eksekusi setiap instruksi dalam beberapa tahap. Setelah tombol Show Pipeline ditekan, akan muncul jendela Instruction Pipeline yang menampilkan proses eksekusi setiap instruksi dalam beberapa tahap. Tahapan pipeline yang ditampilkan meliputi fetch, decode, read operand, execute, dan read result. Setiap warna pada tampilan pipeline menunjukkan tahapan yang berbeda, sehingga kita dapat melihat bagaimana instruksi berjalan secara bertahap di dalam CPU. Dari tampilan ini, kita juga dapat mengamati apakah terjadi pipeline basi, data hazard, atau control hazard selama eksekusi program. Dengan demikian, fitur Show Pipeline sangat membantu untuk memahami cara kerja CPU dalam mengeksekusi instruksi secara berurutan dan bertahap. Selanjutnya kita menjelaskan tentang statistik clock 836, Insert Con 166, CPI 5,04, SF99, color code page berfungsi untuk mengambil instruksi, decode berfungsi untuk menerjemahkan instruksi, read operand berfungsi untuk membaca data atau register, execute berfungsi untuk menjalankan perintah, word result berfungsi untuk menyimpan hasil eksekusi memori, serta bubble warna ungu untuk mengatasi dependensi data. Biasanya program ini terdiri pada instruksi HLT untuk memastikan semua proses sebelumnya benar-benar selesai. Pada tahap ini, kita melakukan reset program terlebih dahulu untuk memastikan seluruh proses eksekusi dimulai dari kondisi awal. Dengan menekan tombol reset, nilai program counter, isi register, serta status pipeline dikembalikan ke keadaan semula. Setelah proses reset selesai, kita kembali membuka menu Show Pipeline. Pada jendela Instruction Pipeline, perhatikan bagian kontrol di bawah. Di sini terdapat opsi No Instruction Pipeline. Opsi ini sebelumnya aktif, sehingga pipeline tidak digunakan. Selanjutnya, kita menghilangkan tanda centang pada No Instruction Pipeline, yang berarti kita mengaktifkan kembali mekanisme pipeline. Setelah pipeline diaktifkan, langkah berikutnya adalah menekan tombol run kembali. Saat tombol run ditekan, CPU akan mengeksekusi program dari awal dengan menggunakan pipeline. Perbedaan langsung dapat dilihat pada tampilan pipeline, di mana beberapa instruksi berjalan secara bersamaan pada tahap yang berbeda. Warna-warna yang muncul menunjukkan tahapan fetch, decode, read operand, execute, dan read result. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya pipeline base, data hazard, serta control hazard yang muncul selama proses eksekusi ulang. Informasi ini ditampilkan secara rinci pada bagian statistik seperti jumlah clock,
nilai CPI, dan jumlah hazard yang terjadi. Dengan menjalankan ulang program menggunakan PPLN aktif, kita dapat membandingkan performa CPU sebelum dan sesudah PPLN digunakan. Kesimpulannya, proses riset dan eksekusi ulang dengan PPLN aktif bertujuan untuk menganalisis pengaruh PPLN terhadap kinerja dan efisien eksekusi instruksi. Selanjutnya sedikit penjelasan. Statistik clock 318, inset core 166, CPI 1,92, SF 2,6, basis state 300, data hazard 62, control hazard 21, instance 21. Sekian penutup dari saya yang sudah saya sampaikan di praktik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.